Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Hari ini ada peragaan cerita sekolah minggu yang keren banget. Buat guru-guru sekolah minggu nanti bisa dipakai seperti ini ya, cerita di sekolah minggunya. Gampang banget, alat peraganya hanya butuh handphone saja. Pasti semua punya handphone ya. Sekarang Kak Fuye ini mau kasih tahu nih. Kak Fuye punya handphone yang keren banget. Mereknya Samsung. Samsung ya. Samsung ini dari Korea nih, bagus banget nih, bisa buat nelpon. Terutama kalau Kak Fuye sedang dalam kesulitan atau butuh pertolongan, Kak Fuye bisa telepon nih pakai handphone ini ya. Apalagi kalau kesulitannya besar banget, tentunya butuh bantuan yang lebih besar. Iya ya. Sekarang coba deh, Kak Fuye mau telepon siapa ya? Oh, bagaimana kalau Kak Fuye telepon presiden kita ya? Telepon Bapak Jokowi. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Telepon Jokowi nih. Coba. Nah, Kak Fuye cari dulu nih. Di huruf J. J. Adanya siapa nih? Jeki, Joni, Wah, Pak Jokowi nggak ada ternyata nomornya di sini. Waduh, kalau nggak punya nomornya Pak Jokowi, bisa nggak ya nelpon Pak Jokowi dari sini ya? Waduh, tentunya pasti nggak bisa ya. Apalagi ini, gimana ya? Nanti kalau nelponnya salah sambung malah nanti dimarahin orang lagi. Nah, adik-adik semuanya, di sini kalau handphone kita butuh nomor orangnya. Kalau mau minta tolong apa-apa, entah itu tadi ya Pak Jokowi, Pak Menteri atau siapapun, Pak RT, bahkan harus ada nomornya di sini. Selain ada nomornya, tadi Kak Fuye lupa ya mau nelpon Pak Jokowi kalau ada nomornya. Tapi ternyata ini belum ada pulsanya. Lupa diisi pulsanya. Aduh, cuma bisa terima telepon doang, tapi Kak Fuye nggak bisa telepon keluar. Pulsanya belum diisi soalnya. Iya, jadi mesti punya nomor orangnya. Dan yang kedua, jangan lupa punya pulsanya. Atau kalau internet, punya kuota internetnya. Kalau nggak punya, ya ini mau canggih Samsung kek, mau iPhone kek, mau Nokia kek, nggak bakal bisa buat nelpon. Nggak ada gunanya handphonenya. Nah, tapi jangan khawatir adik-adik. Kalau adik-adik punya kesulitan, di Alkitab tertulis, kalau kesulitan kita tinggal bicara langsung sama Tuhan. Tuhan pasti nanti akan mendengarkan. Percaya nggak? Bicara dengan Tuhan gimana caranya? Pakai handphone nih, ditelepon? Oh, tentu enggak ya. Dengan cara berdoa. Sekarang Kak Fuye mau kasih tahu nih ayat Alkitabnya ya. Nanti dengerin sama-sama ya. Kira-kira ayatnya cocok nggak nih? Yuk, kita ambil Alkitab sama-sama. Nah, ini ayat Alkitabnya sudah disiapkan di sini ya. Dari Yeremia 33 ayat 3. Bagus ya angkanya ya. Yeremia 33 ayat 3. Jadi ingat, Yeremia 33 ayat 3. 333. Gampang banget kan? Lebih gampang dari mengingat nomor telepon tentunya ya. Kak Fuye bacakan ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan, atau berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan memberikan jawaban dari hal-hal yang kita nggak tahu, kita harus ngapain atau kita harus bagaimana. Tapi ingat, kita harus sabar untuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan bisa iya, sesuai dengan yang mungkin kita mau ya. Bisa juga enggak. Karena mungkin Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Atau bisa juga tunggu, mungkin belum saatnya. Ya, belum saatnya apa yang kita mauin itu dipenuhin ya. Jadi ada 3 tadi, mungkin jawabannya seperti itu ya. Tapi yang jelas, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan jawabannya. Nah, tentang doa tadi, kalau tadi Kak Fuye mau telepon Pak Jokowi nggak bisa, bagaimana kalau Kak Fuye datang ke Istana Negara? Datang ke Istana Negara ya, itu di Jakarta ada tuh dekat Monas. Pak Jokowi ada di sana nggak ya? Atau mungkin yang di Istana Bogor tuh, yang dekat Kebun Raya Bogor, di situ juga ada Istana Presiden. Mungkin Kak Fuye bisa ke sana, ngomong langsung, ketemu Pak Jokowi. Tapi tentunya nggak bisa sembarangan loh kalau mau ketemu presiden. Pertama pasti bajunya harus rapi, nggak boleh nih pakai kaos begini. Barangkali harus pakai batik ya.
pakai batik. Selain itu Pak Jokowi itu kan sibuk banget. Belum tentu Kak Fuye mau ketemu sekarang. Nih sekarang nih mau ketemu, belum tentu bisa ketemu. Barangkali harus tanya pegawainya dulu. Kira-kira Pak Jokowi bisa ketemunya kapan ya? Oh, kalau lagi sibuk barangkali seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau bahkan nanti nggak bisa diketemuin. Tapi bagaimana dengan kita berdoa sama Tuhan? Bisa langsung apa kita mesti nunggu dulu ya? Mesti pakai batik dulu deh. Mesti keren dulu nih. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, bajunya yang mesti bagus. Oh, ternyata berdoa sama Tuhan itu nggak susah loh. Kita baca nih ada ayatnya lagi ya. Sekarang dari Matius 6, mulai ayat 5 sampai ayat 15. Ya, ini tentang berdoa. Mungkin Kak Fuye baca sedikit aja nih ya, supaya tahu nih gimana sih berdoa. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya berdoa itu gampang banget. Tinggal kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa. Tuhan Yesus bilang gitu ya, nggak usah susah-susah. Tadi yang nggak usah susah-susah, harus keren dulu pergi ke istana. Nggak usah seperti itu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kak Fuye lanjutkan, di ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tadi, tinggal masuk ke kamar dan berdoa. Mungkin adik-adik bingung ya, berdoa tuh gimana sih? Gimana caranya? Ya, kalau di sini dibilang ya tinggal ngomong aja sama Tuhan apa yang mau diomongin. Gak usah bicara panjang-panjang, kata-katanya gak usah bagus-bagus ya. Tinggal kita berdoa, kita katakan saja, Tuhan pasti ngerti kita ngomong apa sama Tuhan ya. Nah, jadi mudah banget ya tadi ya tentang berdoa. Kalau ada kesulitan yang pertama-tama yang dicari tentunya Tuhan, dengan kita berdoa. Baik, teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian, begitu aja tadi cerita sekolah minggu dari Kak Fuye ya, tentang berdoa dengan alat peraga handphone ya. Semoga cerita sekolah minggu ini membuat adik-adik semua semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah!